Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih merasukan nikmat hayat dan melekat kewajiban bagi kita untuk beribadah dan kita laksanakan pula salat subuh berjamaah. Semoga kita terpimpin, tertuntun, terbimbing awak selalu mengarajukan segala perintah Allah dan tercegah hawa hendaknya, jauh hawa hendaknya dari mengarajuan larangan Allah. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang berilmu pengetahuan, zaman Islamiah seperti kita rasakan sampai saat ini. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kini lanjut surah An-Nisa ayat 139. Kalau menceliak dari ayatnya ko ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Jadi masih berantai-rantai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattakhidhunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'a. Shadaqallahul azim. Jadi di ayat 139 ada korelasinya, munasabahnya dengan ayat sebelumnya 138 tentang peringatan Rasul yang Allah perintahkan ingian kepada Nabi Muhammad. Perintah Allah, tolong kabarkan, beritahu orang munafik. Munafik ko tampihe nyo diberikan azab yang pedih. Siapa mereka? Penjelasannya, uraiannya ada dilanjutkan di ayat 139. Sia orang nan munafik tu kan patang kajiawa. Munafik ini banyak sekali disebutkan, diuraikan di dalam Al-Quran. Itu menandakan bahwa betapa berbahayanya orang-orang munafik. Bisa jadi itu awak yang bahagian dari itu, maka awak baca kaji supaya taingi kadiri awak. Siapa mereka? Alladzina yattakhidhunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang munafik itu adalah orang yang menjadikan orang kafir sebagai temannya atau tempat curhatnya atau tempat dia meminta pertolongan atau menjadikan dia wali selain orang-orang yang beriman. Konyogo. Dan pertama diingian diberitahu pada ayat 138, kabarkan kepada mereka sesungguhnya orang munafik itu akan diberikan azab yang pedih. Mereka yang dalam kesehariannya menjadikan orang kafir sebagai kawan karibnya, tampilnya curhat, tampil minta tolong, nyo jadikan sebagai pelindungnya, bukan orang yang beriman. Jadi nyo jadikan sebagai aulia, menjadi wali atau tampilnya anulah mengadu, tampilnya malapor, tampilnya bercerita, berkeluh kesah. Hati-hati
menjadikan orang kafir sebagai teman dekat, tempat awak bercerita justru berbahaya. Banyak cerita awak bercerita kayaknya hati-hati awak. Boleh beko dan awak bercerita tentang masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah rahasia perusahaan, masalah pribadi awak. Kalau ini awak jadikan handai tolan awak jadikan tempat awak berkeluh kesah, mengungkapkan permasalahan awak, justru itu bisa beko menjadi kunci. Bahasa awak betul ya. Nyo jadikan beko sapi perahan. Kecil orang kini bisa saja awak dijadiin ATM. ATM kali tahu nak. Beko do rasio-rasio awak, beko kalau nak no dan no rasio bongkar rasio tu kuat. Jadi orang yang kemudian mereka meyakini bahwa mereka tu ada kekuatan. Disangka orang kafir kau punya kekuatan, punya kemuliaan, punya keunggulan. Kalau nak malakuk wak jenyo, kalau nak bergabung wak jenyo, tu kah awak berkolai. Aku kan persoalan ketidakpercayaan kepada kekuatan sendiri, ketidakpedean terhadap keunggulan orang beriman, lalu kemudian nyo beralih menjadikan orang lain sebagai aulianya, menjadikan tampik penolongnya, tampik berlindungnya, tampiknya mengadu, tampiknya bisa berkeluh kesah tentang masalahnya. Padahal dengan di Allah Ta'ala ayyabtaghuna 'indahumul 'izzah. Adakah mereka yang munafik itu mereka berencana atau ingin mencari atau ingin mendapatkan di sisi mereka kemuliaan atau kekuatan? Itu kan namanya istifham ingkar. Istifham ingkar ko adalah menangkal atau membantah dari asumsi mereka. Kan dalam ada teori tindakan atau teori keputusan, inyo memutuskan untuk bergabung dengan kelompok orang kafir. Alasannya orang kafir ko bisa menyelamatkannya, bisa melindunginya. Bakawan aja orang mukmin kalau lama-lama kemah nyo bodoh, kemudian nyo miskin dan segala macamnya, atau bau arusnya aja ko ancala malaku awak kadang-kadang istilah malaku kadang-kadang balindung awak kepada manang je, kepada nang kue. Asumsinya seolah-olah ayyabtaghuna 'indahumul 'izzah. Adakah mereka mengira, apakah mereka menyangka bahwa mereka akan dapatkan kekuatan atau kekuasaan atau kemuliaan ketika bergabung dengan barisan orang-orang kafir tersebut? Aku gugahan. Jadi ikut orang munafik. Dak bakawan jurang samuinyo doh. Kadang kan bakawan, nyo namo jurang kampungnya doh. Nyo namo orang dakik-dakiknya bakawan mangalua. Apa lagi ke orang kafir? Le orang kafir musuh. Maka jangan terjebak bakawan dia orang kafir, kemudian awak menjadi orang munafik. Munafik itu adalah kelompok yang kemudian selalu diingatkan berbahayanya. Itu musuh dalam salimu itu tadi. Kemudian orang yang merendahkan kelompok mereka, melemahkan kelompok mereka, kemudian merasu mendapatkan kekuatan dengan yang lain. Itu banyak bisa dalam konteks politik, bisa dalam konteks bisnis. Hitung-hitungannya kan dia hitung, kalau jiko nak banyak bana perjuangan awak, nak banyak bana usaha awak dah. Kau berkawan dia nyu awak bisa nyo asumsinya adalah bisa nyo mendapatkan keuntungan di situ, nyo bisa lo mengambil manfaat lo di situ, menompang anu aja lah, menompang gadang aja lah. Itu asumsi. Lalu dijawab, ditegaskan, fa innal 'izzata lillahi jami'a. Tolong ingat, sesungguhnya kemuliaan itu, sesungguhnya kekuatan itu, sesungguhnya semua keagungan itu, semua yang diharapkan oleh orang munafik itu, semuanya itu adalah milik Allah. Allah nan punya, baik di dunia maupun di akhirat. Maka bisa dipastikan bahwa mereka tidak akan mendapatkannya. Do bisa mendapatkan karena yang Allah yang akan berikan. Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi sudah ditegaskan barang penegasannya tuh. Yang pertama itu sebuah gambaran tentang perilaku orang munafik.
bergabung menjadikan orang kafir itu sebagai pelindungnya, pemimpinnya, pemandunya, teman ceritanya, tempat dia mengadu, kemudian dalam konteks kecil, menengah sampai besar. Jadi apapun konteksnya, berteman sebatas konteks kemanusiaan tentu itu adalah biasa. Ada disebut dengan ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah. Jadi ada persaudaraan sesama manusia. Jangan sampai berbeda Jawa kemudian tak boleh menyapu tak lo beli. Ndak beda kamu emang adonan jatuh. Ada orang talantak tu tanya agak muai. Ndak ada je. Abang dulu ndak lo boleh, ndak boleh begitu dalam konteks kemanusiaan. Kemudian dalam sebagai anak bangsa sesama anak bangsa yang hidup di negara awak harus bekerja sama, tolong menolong. Tetapi bicara soal hal-hal yang bersifat substansi terkait dengan agama, lalu kemudian tidak bisanya dijadikan referensi, tidak bisanya dijadikan merujukan, lalu kemudian dunal mukmin, dunil mukminin, min dunil mukminin, mengabaikan atau meninggalkan orang mukmin dalam artian seolah-olah orang mukminku anggapan awak lemah. Padahal sebenarnya orang mukminku adalah punya kekuatan. Meskipun banyak Al-Quran mengingatkan kepada orang mukmin, kamu harus bersatu, kamu harus kompak. Jangan sama seperti buyah dilawi. Ya buyah dilawi nama itu. Bantu kuat, tapi sabanai ndak. Jangan sampai seperti itu. Makanya perlu orang mukmin itu membangun kekuatan dengan persatuan. Bahas supaya pengamalan agama itu adalah ya agama yang kemudian menggerakkan manusia itu menjadi disiplin, menjadi kuat, menjadi kompak. Ajaran agama, nilai-nilai agama itulah pasti mendorong orang mukmin itu secara fisik harus kuat. Itu perintah agama. Maka anak-anak harus kuat, tidak boleh stunting ada. Berarti program yang memikirkan supaya anak tidak stunting lah ada dalam Islam. Dan sampai menjadi dzurriatan dhi'afa, anak-anak cucu yang lemah. Beko di antara awak lah nama lemahan. Awak kamu numpang ke badan aja, untuk diri dia nak tahu dia aja. Atau awaknya melemah karena memang bagaimana praktek-praktek dalam keseharian yang mungkin malai. Kan banyak ada sebutan negara sedang berkembang, negara maju. Negara sedang berkembang, kelemahannya itu adalah masalah budaya malas, banyak maota. Cuma saya lihat kalau orang di negara-negara maju itu di kantor itu karajo ya karajo. Jam karajo. Beko dulu hari khususnya, hari libur ya, ada hari rekreasi, ada hari kerja kalau keluarga. Kalau dawak kan sama ya, dalam hari karajo itu hiburan misalnya. Dalam hari karajo itu rekreasi. Walaupun konteks kerja kini kok bahas supaya tempat kerja itu menjadi tempat yang menyenangkan, tetapi ada yang kerja yang produktif. Berarti itu kan ajaran agama. Ajaran agama mendorong supaya kuat, awak punya kekuatan dan kemudian punya kekuatan potensi awak itu diperkuat. Sehingga bahasa awak takwi orang galiang orang gampang. Walaupun secara populasi kan secara dunia tuh umat yang berbeda dengan Islam, yang Kristen itu kan jumlahnya juga luar biasa, sehingga umat Islam didorong bagaimana kemudian budaya-budaya positif seperti ajaran awak majan disiplin, sholat majan disiplin, sholat majan awak barasiah dan lain sebagainya. Jadi ikut catatan-catatan. Jadi yang pertama itu bahas supaya perlu diwaspadai, supaya jangan berkoalisi hanya mengandalkan kepada besarnya, seolah-olah itu yang akan memberikan penguatan, seolah-olah itu lo yang akan melindungi, kemudian mengabaikan atau merendahkan nanti awak sendiri. Bahasa awak baik lampu orang, kemudian bamati lampu nanti awak. Nanti awak sendiri tidak ada percaya diri, awak tidak pede, kemudian awak sendiri melemahkan diri sendiri, melemahkan semangat kelompok awak,
sehingga bukan membenahi di dalam. Berarti kan yo maleh karajo tu membenahi di dalam lah jale awak lemah keterbatasan maleh mamilu anak nado anca nama nalah hado je lah kuat nado menumpang kabiduk kai lie je awak lah itu kan ada yang tak tu menumpang biduk kai lie lah anyo yakin dengan kekuatan sebenarnya itu adalah tidak boleh mereka menceritakan semuanya tapi justru bergabung dengan mereka. Itu gambaran atau penegasan terkait dengan orang-orang yang munafik. Itu berbahayanya dijelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 139. Jadi iko bisa wacalia dalam semua level dan semua tingkatan. Bayi awak di rumah, berkeluarga, kadang-kadang kadung sana nak mau curhat kadung sana mau ke orang lain. Orang lain tu belum tentunya kamu nolong sebenarnya. Orang lain tu kadang-kadang menggolong. Amuhna kau menolong, tapi tentu ada bersyarat. Akhirnya nanti jadi awak tak kapuang. Padahal kalau ada masalah pertikaian dalam keluarga, maka diselesaikan dulu babila kete. Dicari lo hakam yang ada di keluarga. Kok 60 curhatlah kepada keluarganya 60 kalau di kampung awak kan istilahnya melapor ke mama dulu. Yang mengadu ke mama berkomunikasi jadi ke internal. Kalau di luar, kalau mengalua seolah-olah di luar itu lo nak percaya nama itu maraso lebih berkeluarga lo jurang luar le daripada di sana. Kan iko kadang-kadang kan itu terjadi dalam praktek kehidupan awak. No rasul-rasul kalau awak ko rasul-rasul nak kata tolong rasul do. Padahal untuk masalah-masalah tertentu perlu diperkuat di dalam, diperkuat di internal. Tak kata pula lah pergaulan orang munafik itu antara orang kafir dengan orang mukmin. Orang munafik ko, nyo kan dimungko orang beriman kan nyo beriman ba. Nyo beriman, sebab yang beriman. Sebab orang kafir sebenarnya Allah yulo melemahan kepada orang-orang yang beriman. Nauzubillah summa nauzubillah iko penegasan-penegasan terkait dengan perilaku atau soal keperilakuan. Jadi ada teori-teori perilaku namanya. Di dalam perilaku itu dimulai dari cara pandangnya. Cara pandang pertama kan memandang bahwa orang beriman kok seolah-olah tidak punya kekuatan, padahal kita punya kekuatan. Dalam cara pandangnya itu, hanya justru menganggap orang kafir yang punya kekuatan, bergabungnya dengan orang kafir dalam banyak keputusan-keputusan. Lalu kemudian itulah yang akan mempengaruhi sikap, membentuk sikap dan kemudian menjadi tindakan. Itu yang kemudian harus diwaspadai. Dan kenyataan yang terbukti di dalam praktek kehidupan tidak semuanya seperti yang kita bayangkan. Disangko menolong awak, kira mengolong awak. Kama sebenarnya harus awak yakini bahwa fa innal izzata lillahi jami'an. Kita harus mengingat bahwa semua kemuliaan, semua kekuatan, semua kekuasaan, semua yang dibayangkan itu semuanya adalah milik Allah. Kecuali yang akan mendapatkan itu adalah orang yang dicintai Allah, orang-orang yang semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan berikan kemuliaan, Allah akan berikan semua yang diharapkan oleh mereka kalau Allah sudah menyayangi. Lah, itu ayat 139. Di ayat 140, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idza mithluhum innallaha jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannama jami'a. Masih ada kaitannya dengan ayat 139. Di ayat 140 Allah menyebutkan, sungguh Allah telah menurunkan kepadamu kitab di dalam kitab
Do Allah sebutkan di dalam Al-Quran, lah do di dalam surah Al-An'am. Jadi ayat 140 di dalam surah An-Nisa, kemudian ada pula di dalam surah Al-An'am. Nah, di dalam surah Al-An'am pesannya, kok ayatnya ayat berapa? Atau ayat 68 atau ayat, di dalam itu disampaikan pesan yang sama. Atau an idza sami'tum ayatillah, bahwa sesungguhnya apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, kemudian ayat Al-Quran itu, ayat-ayat Allah itu diingkari oleh mereka, ya, dibantahlah, kemudian diperolok-olokkan. Nah, diperolok-oloknya ayat Allah lah, dibacuan ayat Al-Quran, tadanga ayat Al-Quran, kemudian nyo pololoan, wasawak nyo pagarah-pagarahan, kemudian nyo ingkari, nyo bantah-bantah, kemudian nyo buat perdebatan-perdebatan. Kalau takatu mereka tadanga dewa nyo takatu pala taqudu ma'ahum, pastikan kamu jangan bergabung bersama mereka. Jangan bergabung, duduk bersama mereka. Artinya jangan menjadi bahagian dari mereka, yaitu orang kafir dan orang-orang yang memperolok-olokkan. Jadi mereka yang mengingkari, kemudian mereka yang memperolok-olokkan ayat Al-Quran. Kalau kamu melihat mereka, apabila kamu mendengar pernyataan-pernyataan mereka, maka kemudian yang harus kamu lakukan adalah jangan kamu duduk satu majlis bersama mereka, jangan kamu bergaul dengan mereka, jangan kamu kongko-kongko bersama mereka, atau jangan kamu menjadi bahagian dari mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Nah, diberilah pembatasan sampai mereka berdalam-dalam atau bercerita atau membahas cerita-cerita yang lain. Kalau Al-Quran kami pololoan, kemudian you ingkari, jangan bersama mereka. Tapi kalaulah topik-topik yang lain, ya silahkan. Boleh lihat. Dua-dualah dalam konteks persahabatan, pergaulan boleh. Nah, kalau seandainya ya artinya kini kalau soal datang konteksnya tentu berbeda. Datang mungkin dalam konteks hubungan dalam konteks negara. Tetapi yang tidak boleh adalah orang yang kemudian memperolok-olokkan. Tapi kalau seandainya tidak memperolok-olokkan, hanya kemudian bertamu, berarti kan ada nama itu hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berdalam-dalam dengan topik-topik yang lain. Tapi wallahu alam lah untuk memberikan hukuman penilaian terkait dengan itu. Tetapi yang pasti memang ada perbedaan pendapat. Ada ulama mengatakan bahwa sedangkan hanya sabu itu, sedangkan contohkan kepada sesuatu yang terlarang, ada hewan lah Pak. Lalu kemudian tentu menghindar dari itu. Tapi kalau dalam persahabatan konteksnya tentu harus pahami. Dulu cara berpikirnya adalah hubungan antar negara. Kemudian ingin membangun peradaban baru. Peradaban baru supaya agama adalah menjadi tetap sebagai pemersatu di antara umat, bukan ditafsirkan secara sempit. Ditafsirkan secara sempit dalam artian tidak ada konflik satu dengan yang lain, tidak boleh ada olok mempololoan lain. Yang masing-masing meyakini dan memantapkan, mengamalkan agamanya masing-masing. Tetapi satu dengan yang lain tidak boleh memperolok-olokkan atau kemudian mencimihkan agama yang lain. Maka yang terbangun adalah supaya ada persaudaraan sesama manusia. Persaudaraan sesama manusia. Kalau soal cium itu mungkin tak tahu antara tua yang muda ke aku lah. Mungkin ditanyalah kan. Azan itu tidak boleh dikumandangkan di teks saja. Waktu si paus begitu. Masya Allah. Al suka ngadu, mau merendahkan dan tidak tuh. Itu yang pun tidak tuh.
Yo barit kritis jamaah Nurul Jihad. Jadi memang itu kan fakta-fakta yang terjadi dalam konteks karena pengelola dari media-media itu kan ada lo orangnya. Banyak lo variabel-variabelnya orang yang terkait dengan media yang menayangkan tadi itu terkait dengan azan itu tadi. Tapi yang pasti perintah dari Al-Quran itu kalau sudah bicara memperolok-olokkan, kalau kemudian mengingkari ayat-ayat Allah, maka kamu jangan duduk bersama mereka. Karena kalau duduk bersama mereka berarti kamu menjadi bahagian dari kelompok yang mengingkari dan memperolok-olokkan. Tetapi kalaulah bicaranya adalah konteks kebersamaan, konteks persatuan, konteks kebangsaan, kemudian konteks perdamaian, hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Kalaulah bicara-bicara yang lain, itu tidak ada masalah. Tapi kalau masih bicaranya adalah memperolok-olokkan, merendahkan, mencimehan, innakum idzam mithluhum. Tiba-tiba sesungguhnya kamu menjadi bahagian dari mereka atau sama seperti mereka. Dalam hal apa tuh? Kamu sama-sama berdosa. Jadi mereka-mereka yang kemudian duduk kemudian membenarkan tindakan pengingkaran oleh mereka atau mereka yang memperolok-olokkan ayat-ayat Al-Quran tersebut, maka disebutkan oleh Allah Ta'ala idzam mithluhum. Mereka sama seperti mereka dalam hal berdosa, sama-sama berefek kepada dirinya, sama-sama berdosa mereka. Dan bahkan Allah mengatakan innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah akan menghimpunkan orang-orang munafik dan orang-orang yang kafir itu di dalam neraka jahanam semuanya. Jadi kasadonyo orang takut, tapi sia orang tu awak nak tahu. Nak tahu wallahu alam mana dimasukkan kategorinya di Allah Ta'ala, apakah hati mereka, batin mereka, kemudian ketika duduk bersama mereka kemudian membenarkan atau membiarkan pengolok-olokan itu, wallahu alam. Tapi Allah sudah tegaskan bahwa Allah akan kumpulkan orang-orang munafik, akan kumpulkan orang-orang kafir sama-sama berada di dalam neraka jahanam. Jadi sama itu ketika mereka melakukan semacam kompromi atau kemudian mereka berhimpun di dunia atas pengingkaran atau memperolok-olokkan Al-Quran. Jadi itu gambaran betapa berbahayanya orang munafik. Tapi siapakah mereka? Itu sudut pandang yang berbeda-beda terjadi perdebatan. Menurut kelompok kuat begini. Dalam menurut kelompok yang pro kepada mendorong bagaimana peradaban dunia supaya jangan terjadi konflik-konflik antar agama atau menjadikan agama sebagai alat untuk berkonflik. Padahal yang dibutuhkan setiap negara hendaknya adalah berdamai dan kemudian membangun semacam komitmen bersama. Kalau Indonesia kan tujuannya adalah menciptakan perdamaian dunia. Kan Indonesia punya visi, punya cita-cita, bahwa bisa berperan di pentas internasional, di pentas global, bahwa supaya mendorong manusia itu tetap membangun persaudaraan dan menciptakan perdamaian. Jangan parang nantaka mungko. Mungkin perbedaan-perbedaan yang bersifat merusak atau menghancurkan itu dicari solusinya. Salah satunya adalah mencari nilai-nilai kesamaan. Atau bahwa kita manusia kok adalah sama-sama butuh perdamaian. Kan perdamaian itu adalah kebutuhan setiap manusia. Dan itu pula lah salah satu inti dari tujuan bernegara. Tetapi memang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 139, 140, berarti itu merespon tentang isu-isu dan bagaimana cara bergaul dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Istilahnya ada babi liak ketek, ada babi liak gadang. Kalau dalam konteks keyakinan
dalam konteks agama, ayat Al-Quran atau ayat-ayat Allah, mereka melakukan pengingkaran dan pengolok-olokan, itu nak boleh buat kabuat itu dong. Tapi kalau dalam konteks pergaulan, tentu awak bermasyarakat, bersuawak, berkorong, berkampuang. Kan kelebihan awak orang Indonesia dengan keberagaman, dengan perbedaan, kan banyak tuh awak heterogen. Agama bermacam-macam dan sekedar enam juga banyak juga aliran kepercayaan yang lain. Kok sukuwe banyak, kok bahasue beragam, kok pulauwe lawe. Sehingga dengan kemajemukan itu masih bisa awak kuat, masih bisa awak bersatu. Dek karena istilahnya awak masih ada rasa pareso, tenggang rasa toleransi. Lalu kemudian agama tidak boleh diusik-usik. Agama awak tidak boleh diganggu-ganggu. Kalau agama diganggu sama jo lapah. Kalau diganggu lalu bergerak. Tetapi kalau seandainya ada orang pololohan tu jangan bergaul dengan mereka. Tapi kalau mencari bagaimana sesama umat manusia membangun persaudaraan, merumuskan konsep-konsep bahwa supaya perdamaian terwujud. Janganlah parang apolai negara-negara yang banyak di Timur Tengah yang sampai kini masih terjadi perperangan. Itu kan ada Allah nama itu diplomasi lah. Jadi wallahu a'lam bissawab. Diplomasi yang dibangun tentu diplomasi yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia dan peradaban dunia. Itu kira-kira pembahasan awak di dalam surah An-Nisa ayat 139. Karena ada kaitannya dengan 138, 139 dan 140. Dan di 140 itu di dalam Al-Quran ada surah Al-An'am dengan surah An-Nisa tema yang sama ada. Jadi pesan yang sama terkait dengan ada tindakan-tindakan orang lain yang memperolok-olokkan ayat Al-Quran, kemudian mengingkarinya. Jadi kata-kata yang ada dalam Al-Quran itu adalah fala taq'udu ma'ahum. Jangan kemudian bergabung, berkoalisi dengan mereka. Itulah istilahnya. Kalau bahasa arti dasarnya jangan duduk bersama mereka. Kalau duduk bersama mereka istilahnya jangan berkoalisi atau menjadi bahagian di dalam kelompok mereka. Tetap Kalau partai itu kan masih manusia aja nih kok. Manusia kalau partai tentu kekuasaan ujung-ujungnya. Makanya jangan serius-serius bana. Kalau serius bana apa akan ada terus kekuasaannya sedonya tuh. Oh kini bakawan, awak lah kajang, bisu lo tentu lo terus lah. Kalau soal-soal politik istilah mana patui dewa, mana yakin awak. Nyoko kabaharuk bana orang partai partai lah jalan menunjukkan kekuasaan. Kekuasaan kok anu bana lo baper bana awak dan mama dego. Ini nak bisa nambaru tu awak adalah kepada Allah Taala. Baru awak Allah Taala baru awak manusia apoleh partai nyoba pokok lo mah. Nyoba pokok berbiaya segala macam Nyo tentu mencari dia kan ada pikiran-pikiran bisnis juga kadang-kadang. Kamu manusia aja ni mah. Nama nangka muntungan bakawan aja kokogi itu dalam konteks politik. Wallahu alam lah kita doa aja lah. Doa aja semua orang partai itu pemimpin-pemimpin awak bahas supaya bisa lo memperjuangkan awak. Partai dakwah ini adalah bakawan ya orang manusia. Ya makanya awak nak bisa membana kini membaca membana. Sabuk itulah konteks ini nanti berdoa aja awak, berdoa awak pilihnya tu adalah pilih menurut awak nan terbaik. Kalau memandang-mandang menyanyi itu kan ada di pajuannya, kadang itu lo galeh untuk menarik simpati. Ada gue judulnya tergato. Itu dalam teori marketingnya itu kan istilahnya pencitraan, membangun nilai di dalam partainya. Tak kau partainya. Kau di dalamnya ditanya bana ke dalamnya kan manusia aja. Mana dulu manusia kau tidak ada salah doh. Lah. Berdoa aja kalau Ta'ala semoga Allah berikan perlindungan awak kuanta wallahu alam sabara lo banyak awak kini diperbanyak doa pilih yang seketik dosoe dan banyak kebaikannya. Itu aja. Di antara itu mana lebih banyak kebaikannya. Kau mencari orang nambah rahasia jadi duya kau kasadoe wallahu alam lah.
Nyo kadang-kadang do elok na barasia banana kecil lawan bisa saja di kecilnya buat. Ikut dunia, kalau lah dunia politik wallahu a'lam lah, banyak dunia wali tu. Lah Yep. Balik ke paus tadi. Bahwa sebenarnya kan tak boleh juga dengan orang yang menghina atau memanut agama Allah. Artinya kalau Istiqlal itu kan rumahnya Allah. Itu masjid kan. Sementara yang masuk ke situ itu orang kafir yang menyatakan Tuhannya itu 3 di dalam satu di dalam 3. Jadi kan jauh sekali berbeda. Kok bisa diterima orang seperti itu? Bagi Ambo itu artinya sebagai masyarakat kecil ya, ya memang tidak menerima. Tapi karena negara sepertinya lah Candiwali kayaknya itu kan ya masih menerima itu. Cuma kalau sebagai pribadi rasanya menyakitkan gitu. Tidak terima. Ya mungkin cara pandang dalam kebutuhan atau sesuatu yang mereka bangun di dalam konteks persahabatan itu bisa saja adalah konteks besar. Tetapi kalau secara pribadi, kalau awak memilih untuk tidak melakukan hal demikian untuk menjaga, kok khawatir awak mereka dengan pengingkaran, sangko mereka mengingkari dan memperolok-olokkan dengan keyakinan mereka, sebenarnya awak bisa menyatakan bahwa dalam konteks negara itu mereka diberikan ruang untuk meyakini agama mereka masing-masing. Tapi nanawak dipakuai, awak harus pakuai diri awak, agama awak, keyakinan awak dengan amalia awak. Nanawak no pakuai, mangko lakum dinukum waliyadin, tidak sekedar jodoh. Tapi yang harus dilakukan adalah penguatan pengetahuan awak, pemahaman awak. Ini memang berbeda menjadi pemimpin berfikir dalam konteks besar. Kalau awak tentu awak memikir diri awak, beribadah diri awak dengan keyakinan dan amalia awak, tentu awak bisa nyaman dan kemudian awak bisa enjoy. Tetapi ada kebijakan pemimpinnya tidak memikir dirinya saja, bahwa kemudian efek dari perbuatannya itu bisa saja berefek dalam sudut pandang berbeda, tapi dalam konteks kemaslahatan ke depannya dalam sudut pandang mereka. Tapi apapun itu, mungkin Ambo ingin sampaikan bahwa kita memperkuat diri awak dengan agama awak, pengetahuan awak, sehingga wawasan awak dalam konteks kebangsaan pun kita perkuat dulu, sehingga antara keyakinan keagamaan yang awak amalkan, awak kerjakan itu, awak perkuat, tak dulu boleh dipacampuaduan, dan kemudian tak boleh pula agama awak ko awak rendahkan. Awak tetap inna dina indallahil Islam. Tentu untuk diri awak terkatu, awak meyakini bahwa agama awak adalah agama yang tinggi, nak dia menandinginya. Tetapi dalam konteks kemanusiaan, naninyo tentu ruang deinyo lo tu meyakini agama itu hak mereka lo tu. Lah degi ruangnya takama piagam Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bagi mereka, kalau ada orang sakit, ya tolonglah dia Nabi. Ada orang meninggal, Nabi menghormati juga. Kan ada orang Yahudi meninggal, berhenti Nabi, menghormati lo Nabi. Yang dihormati itu adalah manusianya, bukan agamanya. Jadi kalau ada konteks kemanusiaan, non manusia kok tetap awak mau sesama pula namanya saling menghargai dan saling menghormati. Itu konteksnya tuh. Memang penjabarannya ada perspektif yang lebih besar dalam konteks supaya membangun komunikasi lintas agama, lintas komunitas-komunitas untuk membangun peradaban dan perdamaian. Oke, barangkali demikian kunci-kuncinya dari pembahasan awak pagi kini. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.